Shalom, selamat sore, selamat hari Sabat. Beberapa detik lagi kita akan menutup hari Sabat dan kita akan menyambut hari pekan bekerja kita selama 6 hari ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari sudah merasakan berkat sepanjang hari Sabat, mulai pembukaan ya. Kita berbakti ibadah di rumah dan kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya saya akan menyampaikan renungan tutup Sabat 11 April 2020. Baik, dengan saya Pastor Francis Morrison Balo. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami siap untuk menutup hari Sabat-Mu. Kami siap untuk menyambut pekan bekerja. Oleh karena itu, hamba-Mu akan menyampaikan renungan tutup Sabat untuk membekali umat-umat Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Renungan tutup Sabat kali ini berjudul Tempat Perlindungan dan Kekuatan. Sebagai ayat inti, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 46 ayat 2. Sudah dapat? Baik, kita sama-sama. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wah. Bapak Ibu, Mazmur 46 ditulis pada saat kesukaran melanda di mana Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur, ya. Tapi Tuhan sanggup melepaskan bangsa Israel dari kesesakan. Jadi, Mazmur 46 ini menjunjung tinggi keperkasaan Allah serta mengajak umat Israel untuk mengandalkan Allah di tengah ketidakstabilan dan ketidakpastian kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun kita semua kadang-kadang mengalami kekeringan rohani, ini bukan hal yang lazim karena Allah ingin dekat dengan umatnya untuk menolong dan menghibur saya dan saudara. Oleh karena itu, Mazmur ini mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan akan Allah sementara masa ketidakpastian dan ketidakstabilan. Kalau kita baca Mazmur 46 ayat 2 ini, dapat kita pelajari ada dua hal. Yang pertama, kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan hidup, ya, terdapat di dalam Allah, tempat perlindungan. Jadi itu menggambarkan perlindungan dari bahaya, menunjukkan juga bahwa Allah adalah keamanan sejati saya dan saudara di tengah-tengah badai kehidupan saat ini. Sedangkan kekuatan itu mengacu pada keperkasaannya ketika memerangi musuh-musuh kita, ya, dan mencakup kekuatan Allah yang bekerja dengan kuat kuasa di dalam kita dan memungkinkan kita mengatasi hal-hal dalam hidup ini. Yang kedua, hasil terakhir bahwa dia menjadi penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Jadi Allah sedia untuk menolong umatnya dan mengharapkan kita berseru kepadanya, memohon pertolongan setiap kali kita memerlukannya. Kuasa Allah memadai untuk segala situasi dan tidak pernah Allah meninggalkan kita. Jadi kita tidak perlu takut.
Tadi saya ada kirim renungan ini ke grup Departemen Rumah Tangga Kongres ya. Kita bersama tim. Di situ ada teman saya Bung Tommy mengatakan, ini enaknya saat kita membaca Wahyu menggunakan kacamata Mazmur 46. Rasanya nggak takut. Wah, saya setuju. Bahkan beliau bilang, beliau menyampaikan, menerangkan Wahyu kepada anak-anaknya itu supaya menghadapi akhir zaman tidak takut, ya menggunakan Mazmur ini. Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Betul sekali, saya setuju dengan statement dari Bung Tommy ya. Akhir zaman ini segala bahaya akan kita hadapi. Permasalahan saat ini sudah kita rasakan. Hampir 1 bulan lebih kita tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah. Semua stay di rumah. Kalau kita tidak menggunakan Mazmur 46 ini, saya rasa kita akan angkat tangan, kita menyerah. Tapi karena Mazmur 46 ini, saya semakin kuat. Saya semakin semangat menyerahkan segala permasalahan hidup saya dan saudara ke dalam tangan Tuhan. Sudah terbukti bangsa Israel, saudara. Ya, Raja Asyur menyerang. Tuhan turun tangan, mungkin ya Tuhan dia ketawa kali melihat kamu mau melawan umat saya. Hei orang jahat, gak mungkin, saya kuat, saya perkasa. Silakan berlindung semua umat Tuhan kepada saya. Nah itu yang Tuhan harapkan, saudara. Jangan kita berlindung ke tempat yang lain. Gak ada di situ tempat untuk berlindung. Tidak ada kekuatan di sana. Kekuatan hanya di dalam nama Allah kita yang hebat. Amin. Bapak Ibu, kehidupan umat Tuhan dengan tepat dilukiskan pemazmur seperti suatu kota, ya. Allah sendirilah benteng teguh yang menjamin keamanan, yang menjamin kelangsungan hidup umatnya. Jadi orang yang berlindung dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, percayalah tidak akan dikecewakan. Sekali lagi saya ingatkan, Allah kuat perkasa, juga maha kasih. Aman di dalam Tuhan sudah terbukti nyata dalam sejarah umat dari zaman ke zaman. Sebagai kesimpulan renungan kita pada kali ini, hari-hari dalam pekan bekerja yang akan kita hadapi ini, situasi macam apakah yang akan datang saya nggak tahu. Tapi saya percaya kita bisa lewati. Apakah virus corona terus-menerus terjadi? Saya nggak tahu. Tapi kalau di dalam Tuhan, saya percaya kita pasti akan lalui. Atau justru gempa bumi, gunung meletus yang akan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Kita nggak tahu. Semalam kita tidur nyenyak, ternyata ada gempa bumi, saudara. Anak Gunung Krakatau meletus, Gunung Merapi, semua dikatakan lebih dari 2 gunung tadi malam erupsi. Apakah ekonomi Indonesia semakin terpuruk? Bahkan dikatakan saat ini rupiah adalah mata uang dunia yang paling lemah terhadap dolar? Saya nggak tahu. Tapi kalau di dalam Tuhan yang kuat, Dia akan memberikan perlindungan kepada saya dan saudara. Apakah anak-anak Tuhan akan semakin terpojokkan oleh fanatisme Android dengan bermain TikTok lebih sering dan lebih lama dibanding saudara membaca Alkitab? Terlalu kalau saudara lebih banyak waktu untuk bermain seperti itu. Apakah bermain TikTok akan melindungi saudara dari mara bahaya atau memberikan kekuatan? Tidak. Bacalah firman Tuhan. Datang berlindung kepada Tuhan. Gunakan waktu lebih banyak untuk berdoa, saudara.
Situasi boleh menjadi semakin parah dan menakutkan. Tapi selama saya dan Bapak Ibu Saudara semua berlindung dan berserah pada Allah, kita tidak perlu takut. Sebab Allah punya jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan atas hari Sabat yang sudah kami nikmati. Kami sudah menikmati berkat-berkat-Mu sepanjang 24 jam. Dan saat ini kami siap menghadapi minggu bekerja. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan mengingatkan kembali bahwa Tuhan tempat berlindung dan kekuatan. Hamba-Mu percaya umat-umat-Mu dimanapun berada akan berlindung kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menjaga kami semua dari mara bahaya. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala penyakit virus mematikan saat ini yang melanda seluruh dunia. Memberkati pekerjaan umat-umat Tuhan. Memberkati para suami dan pekerjaannya. Memberkati para ibu, para istri di dalam mengurus rumah tangga, berikan kekuatan. Memberkati anak-anak mereka semua ya Tuhan. Supaya mereka dapat gunakan waktu lebih banyak untuk memuliakan nama Tuhan. Memberkati orang-orang muda dimanapun Anda berada saat ini. Biarlah sepanjang 6 hari ke depan, kami semua akan dilindungi Tuhan. Akan diberkati Tuhan. Dan kami juga sebagai umat-umat-Mu akan datang sujud menggunakan waktu kami lebih banyak untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami semua. Hamba-Mu serahkan doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Maranatha.